Selamat pagi nak, ya. Sebelumnya kita sudah masuk pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Jadi hari ini kita lanjut materi kita, yaitu pertidaksamaan rasional polinom. Nah, kalau dibilang polinom berarti pangkat variabel tertinggi itu lebih daripada 1. Artinya boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, sekarang kita mulai yang namanya bentuk umum. Ya, bentuk umum pertidaksamaan rasional polinom. Ya, tetap nanti dia fx per gx boleh aja lebih kecil dari 0, ya, atau fx per gx ini boleh Bapak buat kecil sama dengan 0. Boleh juga Bapak buat fx per gx itu lebih besar dari 0, atau fx per gx itu lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini dia. Jadi si fx dan si gx di sini dikatakanlah fungsi. Boleh dia berpangkat 2, berpangkat 3 sampai seterusnya. Ya, jadi kalau belum 0 di ruas kanan, nanti pertidaksamaan rasional itu kau nolkan dulu, nah, gitu. Untuk lebih memahami kita langsung bahas soal. Ya, contoh yang pertama. Carilah batasan nilai x dari pertidaksamaan rasional polinom berikut ini. Ya, di sini ada Bapak buat x dikurang 4 pangkat 2 dikali x tambah 3 pangkat 3 per x dikurang 5 pangkat 3. Ya, ini dia sudah bentuk pemfaktoran. Kalau sudah bentuk pemfaktoran, langsung aja buat dalam garis bilangan. Oke, langsung kita buat. Ya, pembuat nolnya ada berapa banyak? Ada 3. Yang dari mana aja? Dari sini nah. X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti dari sini x-nya 4. Dari sini x-nya 4. Dari sini jadi negatif 3 berubah tanda. Dari sini 5. Kita susun dari yang terkecil. Berarti negatif 3. Di sini Bapak buat 4. Di sini Bapak buat 5. Ya, selalu Bapak bilang syarat dari pertidaksamaan rasional penyebutnya itu tidak boleh 0. Yang siapa? X kurang 5-nya tidak boleh 0. Berarti syaratnya apa? X kurang 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka x-nya tidak boleh sama dengan 5 karena negatif pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah, karena ada kata sama dengan, maka di sini dia nak bulat penuh, ya, di sini juga bulat penuh. Tapi di sini 5 dia tidak, karena Bapak buat syaratnya x-nya tidak boleh sama dengan 5. Langsung kasih batas. Nah, seperti ini. Ya, oke. Baru tentukan daerah yang mana positif dan yang mana negatif. Gitu ya. Tapi kan selalu Bapak katakan ada cara cepatnya tanpa menguji ke dalam garis bilangan. Dengan pertama kemarin Bapak bilang setiap koefisien x itu harus positif. Ini koefisien x-nya 1, ini 1, ini 1 berarti positif. Pasti kita pastikan dari kanan itu hasilnya selalu positif. Tapi ini tidak bisa langsung Bapak katakan positif negatif positif negatif. Itu hanya berlaku untuk yang linear. Ya. Tapi kalau dia sudah pangkatnya lebih dari 2 atau lebih dari 1, 2, 3 sampai seterusnya, lihat pangkatnya. Nah. Ya, jadi kalau pemfaktorannya pangkat genap, kalau pangkatnya genap kasih cabang. Pangkatnya genap kasih cabang, kalau dia tidak genap langsung aja positif negatif positif negatif. Lihat, saat di mana pangkatnya genap? Saat di x-nya 4 dia pangkat 2. Berarti genap ya, berarti saat di x-nya 4 dia kita buat cabang seperti ini dia. Nah, yang lainnya ini ganjil tidak masalah. Berarti langsung aja plus minus plus minus plus. Nah, baru ini Bapak hapus. Artinya apa? Ini hanya membantu kita untuk menentukan garis bilangannya yang mana daerah positif atau negatif. Tadi Bapak bilang kalau dia pangkat negatif buat cabang. Setelah buat hapus lagi. Itu hanya mempermudah untuk menentukan mana daerah positif atau negatif. Lanjut perhatikan. Yang diminta lebih besar, berarti daerah penyelesaian yang kita ambil adalah positif, maka positifnya yang ini. Nah, berarti ada 2 daerah yang positif. Yang pertama yang mana? Yang pertama di kiri negatif 3. Berarti himpunan penyelesaiannya di kiri negatif 3 itu artinya apa? Lebih kecil dari negatif 3. Ada bulat penuh, artinya sama dengan, ya, atau nilai si x-nya itu di kanan 5, berarti lebih besar dari 5, tidak ada kata sama dengan karena ini bulat kosong. Maka inilah himpunan penyelesaian yang nomor 1. Untuk memahami kita lanjut contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, 3x kuadrat dikurang x dikurang 8 per x kuadrat tambah x dikurang 2 kecil sama dengan 2. Ya, berikut seperti yang Bapak bilang, harus 0 di ruas kanan. Tidak boleh kali silang. Berarti 2-nya geser ke ruas kiri, dia jadi negatif. Berarti ini boleh Bapak buat 3x kuadrat kurang x kurang 8 per x kuadrat ya ditambah x dikurang 2. 2 jadi negatif 2, di kanan tinggal 0. Samakan penyebut. Berarti kalau ini kita samakan penyebutnya, hasilnya menjadi negatif ya, 2 kali kalikan dengan ini ada siapa? X kuadrat tambah x kurang 2. Ini per siapa? Per x kuadrat tambah x kurang 2 kecil sama dengan 0. Penyebutnya sudah sama. Setelah itu kita sederhanakan ya. Maka ini boleh kita jabarkan menjadi negatif 2 kali x kuadrat negatif 2x kuadrat. Negatif 2 kali x negatif 2x. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4 per x kuadrat tambah x kurang 2 kecil sama dengan 0. Kita sederhanakan yang sejenis. 3x kuadrat kurang 2x kuadrat tinggal x kuadrat. Negatif x negatif 2x jadi negatif 3x. Negatif 8 tambah 4 negatif 4 per x kuadrat tambah x kurang 2 kecil sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Ya, cari dua bilangan, dikalikan negatif 4 dijumlahkan negatif 3. Berarti negatif 4 ya dengan positif 1 ya. Nah, yang di bawah juga sama. Dikalikan negatif 2 dijumlahkan 1. Berarti berapa? Positif 2 dengan x-nya negatif 1. Gitu ya. Lebih kecil sama dengan 0. Ya, setelah sudah dapat ini langsung aja kita buat dalam garis bilangan. Tapi ingat, syarat penyebutnya itu Bapak katakan tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang tidak boleh sama dengan 0 siapa? Yang pertama x tambah 2-nya. X tambah 2 tidak boleh 0. Berarti dari situ x-nya tidak boleh negatif 2. Karena negatif 2 tambah 2 jadi 0 nanti. Yang kedua, x kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Atau x tidak boleh sama dengan 1. Karena 1 dikurang 1 0. Setelah itu langsung aja kita buat dalam garis bilangan. Ya, kalau kita buat dalam garis bilangan, ya pembuat nolnya ada berapa? Ada 4. Dari sini x-nya 4, berubah tanda ya. Ini positif 4, negatif 1, negatif 2, 1. Susun dari yang terkecil. Negatif 2, negatif 1, baru di sini 1, di sini 4. Lihat yang mana bulat penuh. Yang dia saat dia x-nya 1 dan negatif 2, berarti dia bulat kosong karena tidak boleh sama dengan. Berarti yang boleh bulat penuh hanya saat x-nya negatif 1 dan saat x-nya 4. Nah, langsung kasih batas. Setelah itu Bapak katakan koefisien x-nya udah positif semua. Nah, berarti dari kanan selalu positif. Setelah itu lihat pangkatnya yang genap. Ada nggak yang genap? Kalau ada yang genap tadi Bapak bilang kasih cabang. Ini ada nggak? Ini x kurang 4 pangkat 1 ganjil. X tambah 1 pangkat 1 ganjil. Ini pangkat 1 juga, pangkatnya ganjil semua. Berarti tidak ada cabang, langsung aja apa? Ya, langsung aja Bapak buat plus minus plus minus plus. Nah, langsung aja gitu. Yang diminta tandanya bagaimana? Lebih kecil. Karena tanda lebih kecil maka yang kita ambil adalah daerah yang negatif. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang daerah negatif itu terletak di mana? Di antara negatif 2 sampai negatif 1. Di sini sama dengan. Karena saat negatif 1 dia bulat penuh. Atau ya nilai si x-nya terletak di antara 1 sampai 4. Di sini bulat penuh, ada sama dengan. Ya, jadi inilah himpunan penyelesaian soal nomor 2. Berikutnya kita masuk contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional polinom dari x per x kurang 5 tambah 4 per x tambah 5 kecil sama dengan x kuadrat per x kuadrat dikurang 5. Seperti yang Bapak katakan, harus nolkan dulu di ruas kanan. Ya, tapi sebelum nolkan ini samakan dulu penyebut. Suatu pecahan dapat dijumlahkan apabila penyebutnya sudah sama. Ini belum sama. Nah, berarti caranya bagaimana? Nah, berarti penyebutnya itu boleh aja ini kali ini. Jadi apa? X kali x, x kuadrat, x kali 5 itu 5x ya. Lanjut 4 kali x hasilnya 4x. 4 kali negatif 5 negatif 20 per ya per yang ini nah ya per x kurang 5 kali x tambah 5 kecil sama dengan x kuadrat per x kuadrat kurang 25 gitu ya.
Baru berikutnya, lihat sederhanakan yang bisa disederhanakan. X kuadrat 5x tambah 4x hasilnya 9x dikurang 20 per, ya ini kalikan x kurang 5 kali x tambah 5. Nah, kalau ada dua bilangan yang sama hanya tandanya berbeda, langsung aja yang letaknya sama, x kali x kuadrat min 5 kali 5 minus 25. Baru ini pindahkan ke ruas kiri, ya dikurang siapa? X kuadrat per x kuadrat kurang 25 kecil sama dengan 0. Gitu dia. Setelah itu ini kan sudah penyebutnya sama, langsung kurangkan yang bisa dikurangkan karena ini kan sama-sama x kuadrat, tinggal habis ya. Karena x kuadrat dikurang x kuadrat itu 0. Yang sisa siapa? 9x dikurang 20 per x kuadrat kurang 25. X kuadrat kurang 25 itu tadi siapa? X kurang 5 kali x tambah 5 kecil sama dengan 0. Setelah itu mainkan syarat penyebut. Yang pertama, penyebutnya itu tadi Bapak katakan tidak boleh 0. Berarti x kurang 5 tidak boleh 0. Kalau dibilang x kurang 5 tidak boleh sama dengan 0, artinya apa? X-nya tidak boleh 5 karena negatif pindah ke ruas kanan gitu ya. Berarti x-nya tidak boleh 5. Dari sini x-nya tidak boleh negatif 5 karena negatif 5 tambah 5 nanti sudah 0. Setelah itu langsung aja kita buat dalam garis bilangan. Pembuat nolnya itu ada 3. Yang pertama tadi x-nya 5, x-nya negatif 5. Dari sini x-nya berapa? Pembuat nolnya kita cari. 9x kurang 20 sama dengan 0. 9x sama dengan negatif 20, jadi 20 x-nya 20 per 9 sekitar 2, sekian. Nah, susun dari yang terkecil berapa? Negatif 5 baru 2, sekian atau 20 per 9. Yang ketiga 5 gitu ya. Ini ada kata sama dengan, berarti bulat penuh yang mana aja? Yang boleh dia bulat penuh, cuman dia saat 20 per 9. Kalau ini tidak, kenapa? Karena syarat penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Langsung kasih batas ya. Nah, untuk menentukan daerah positif langsung gunakan yang Bapak bilang. Ya, cara gitu ya. Ya, lihat koefisien X-nya semuanya sudah positif. Berarti dari kanan ini bisa kita pastikan positif. Langsung lihat ada enggak pangkat dari faktor-faktor ini yang negatif, yang genap. Ini pangkat 1 ya. X kurang 5 juga pangkat 1, X tambah 5 pangkat 1, ganjil semua. Berarti tidak ada yang cabang. Langsung aja plus minus. Yang diminta tandanya bagaimana? Yang lebih kecil berarti jawabannya daerah negatif. Daerah negatif ini terbagi dari dua bagian. Yang pertama, maka himpunan penyelesaiannya di kiri negatif 5, berarti kecil negatif 5 atau diantara berapa? Diantara 20 per 9 dengan 5. Tapi di sini sama dengan karena ada dia bulat penuh. Ya, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, mungkin ini aja dulu pertemuan kita hari ini nak. Silahkan dipelajari dan dipindahkan catatan. Jika mungkin nanti ada pertanyaannya, boleh di chat lewat grup atau lewat WA Bapak pribadi. Sampai di sini. Selamat